Salam Nusantara warga Konoha sekalian, selamat datang kembali di channel Ray Konoha. Saya sangat sering mendengar komentar atau membaca komentar atau argumen daripada warga Konoha yang mengatakan seperti ini. Kristen itu bukan agama. Ya, saya sangat sering mendengarkan komentar-komentar seperti ini di Konoha. Kristen bukan agama. Hah? Bukan agama? Kalau bukan agama apa dong? Nanti saya akan jelaskan ya. Kemudian ada beberapa fakta unik dan menarik dalam agama Kristen. Bahkan umat Kristen sekalipun tidak mengetahui hal ini. Ada fakta unik dan menarik yang jarang diketahui seputar agama Kristen ya. Kemudian saya melihat ada ternyata ya kadrun versi Kristen. Ya. Ada loh kadrun versi Kristen dan jumlahnya juga sangat banyak. Bagaimana ciri-ciri kadrun versi Kristen ini? Biasanya mereka akan mengatakan bahwa gereja mereka yang paling benar, ajaran gereja mereka yang paling benar, pemuka agama mereka yang paling benar, mereka yang paling dekat dengan Alkitab, mereka yang paling dekat dengan Bible, mereka yang paling dekat dengan Tuhan, ajaran mereka yang paling baik, ajaran mereka yang paling suci, agama lain sesat, ajaran lain sesat, dan lain sebagainya. Jadi ini ciri-ciri daripada kadrun versi Kristen. Ada ternyata di Konoha seperti itu. Bahkan menikah sekalipun ya, anehnya gereja ini dilarang menikah dengan gereja lainnya. Bayangkan coba, dalam hal menikah pun mereka dibatasi. Itulah saking kadrunnya gereja ini. Gereja apa yang saya maksud? Nanti akan saya jelaskan ya. Jadi Kristen sebenarnya bisa dipandang sebagai ajaran dan sebagai agama, tergantung dari perspektif atau sudut pandang mana kita melihatnya. Bisa dari perspektif ajaran atau perspektif agama. Mungkin ya, kenapa banyak orang mengatakan seperti ini? Karena definisi daripada agama itu tidak ada satu yang saklek gitu, yang ketetapan ya. Definisi agama itu seperti ini, nggak ada seperti itu. Karena definisi agama lokal dengan agama dari luar ya, itu berbeda-beda. Agama bumi dengan agama langit itu berbeda-beda. Jadi nggak ada satu ketepatannya. Sehingga mungkin saja orang banyak menafsirkan hal-hal seperti ini. Tapi pada faktanya ya, agama Kristen itu bisa dikatakan sebagai ajaran, bisa dikatakan sebagai agama. Kalau kita mengkonversi terhadap agama misalnya, apa ciri-ciri agama? Yang secara umum ya, ini bukan definisi tapi ciri-ciri ya. Yang pertama misalnya memiliki struktur organisasi seperti gereja, terus punya doktrin, punya dogma juga, punya Alkitab juga ya, terus punya kitab suci yang jelas gitu. Biasanya agama seperti itu. Kemudian punya ritual-ritual ya, tradisi, liturgi, baptis, komuni dan lain sebagainya. Dalam agama Kristen kan seperti itu ya, agama Kristen Katolik maupun Kristen Protestan. Kemudian punya sejarah panjang dan pengaruh budaya ya. Kemudian mengakui keberadaan Tuhan sebagai pencipta, terutama Tuhan yang Maha Esa ya. Tuhan yang satu, Tuhan yang esa. Jadi itu ciri-ciri daripada agama. Tapi ciri-ciri agama ini tidak sama dengan definisi ya. Dari sudut pandang yang berbeda juga bisa beda itu agama ya. Ini hanya ciri-ciri. Kemudian apa itu ajaran? Kalau kita bandingkan dengan ajaran misalnya, kalau ajaran itu fokus pada moralitas dan etika atau kasih sayang dan pengampunan biasanya ya. Tidak fokus pada dogma-dogma, tidak fokus pada doktrin-doktrin ya. Kemudian mengajarkan kebijaksanaan dan spiritualitas, lebih ke spiritual dan tidak mengarah kepada satu hierarki tertentu ya. Kita harus patuh terhadap satu kebijakan tertentu misalnya, atau pemuka agama tertentu. Saya melihat agama Kristen tidak seperti itu ya, kecuali kadrun ya. Ternyata ada kadrun versi Kristen ya. Dan kemudian universalitas ya, dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari ya, sangat universal, ajaran yang sangat universal. Biasanya ajaran dengan agama itu bedanya seperti itu. Kalau ajaran itu lebih universal ya. Tidak eksklusif ya. Eksklusif itu kan biasanya dogmatis ya,
hanya agama kita yang paling benar, agama lain tidak benar, agama kita yang masuk surga, agama lain enggak, agama kita yang paling benar, agama lain sesat, hanya agama kita ciptaan Tuhan, agama lain itu ciptaan manusia. Dikonohakan banyak orang seperti itu. Jadi kalau ajaran itu dia lebih universal ya. Kemudian mengutamakan hubungan pribadi dengan Tuhan daripada hubungan dengan agama. Artinya tidak terlalu menuhankan agama. Dikonohakan ada seperti itu ya, menuhankan agama. Menganggap bahwa agama itu adalah seperti Tuhan. Kalau ada yang mengkritik maka akan gitu ya. Seperti orang kestruk ya. Gitu biasanya. Orang Konoha banyak seperti itu ya. Tapi hanya di Konoha, bukan Indonesia. Saya nggak ada urusan dengan orang Indonesia. Orang Indonesia itu anti kritik ya. Nggak semuanya, tapi rata-rata anti kritik ya. Kalau dikritik agamanya mereka akan seperti orang kesurupan gitu. Gitu. Kemudian menekankan pentingnya iman dan kepercayaan. Sebenarnya keimanan itu sesuatu hal yang tidak bisa dibuktikan secara ilmiah kalau boleh jujur. Jadi ini juga termasuk bagian daripada agama ya, bukan dari ajaran ya kalau boleh memberikan pendapat. Tapi banyak orang mengatakan bahwa keimanan itu bagian daripada ajaran. Karena keimanan itu nggak bisa ditakar guys. Nggak bisa ditakar. Sama seperti ini, kalau air ini ya, air ini bisa bikin berkah misalnya, bikin saya sembuh dari penyakit kanker misalnya, kantong kering misalnya. Kalau saya minum seperti ini misalnya, ya kanker saya langsung hilang dan saya dijual per botolnya 100.000 misalnya. Ya, besok kanker Anda hilang. Jadi keimanan seperti itu, tidak bisa ditakar, tidak bisa diukur. Suka-suka gue ya, keimanan itu menurut saya pribadi itu suka-suka gue. Kalau gue mengimani bahwa air ini bisa bikin saya semakin sembuh dari penyakit, ya suka-suka gue ya. Lu kan nggak diajak, lu kan bukan circle kita, biasanya gitu. Apalagi yang beda agama, lu kan nggak boleh ngurusin agama kita, lu kan bukan circle kita. Jadi orang Konoha sering mengatakan seperti itu. Primitif dalam beragama, ini adalah ciri-ciri orang yang primitif dalam beragama. Saya melihat ya, agama Kristen itu punya kombinasi keduanya, alias joker ya, masuk keduanya. Agama Kristen memiliki aspek kelembagaan dan doktrin ya, punya kelembagaan dan doktrin juga. Bisa dikatakan agama, bisa dikatakan ajaran juga. Jadi joker lah. Kemudian ajaran Kristen menekankan moralitas dan spiritualis juga ya. Moralitas paling utama, terutama pemuka agamanya. Makanya di dalam agama Kristen itu ya, walaupun ada pemuka agama yang mata duitan ya, yang biasanya dijuluki dengan Mr. GBU. Apa itu GBU? Gilbert butuh uang. GBU. Ya, di video sebelumnya saya udah bahas ini ya, GBU. Ya, jadi ajaran Kristen itu menekankan moralitas dan spiritual ya. Ya, keduanya saling terkait dan memperkaya. Artinya gini, antara ajaran dengan agama itu saling terkait ya. Tapi saya melihat zaman sekarang ini, zaman modern ini ya, kalau dulu memang ajaran Kristen itu sangat dogmatis ya, sangat anti kritik ya. Dulu agama Kristen anti kritik guys. Di Eropa zaman kegelapan. Sekarang aja nggak anti kritik. Ya walaupun ada kadrun di Konoha ya yang memulai Kristen zaman kegelapan, ya zaman dulu Kristen itu sangat anti kritik, bahkan perang. Saya harus mengakui itu. Tapi akhir-akhir ini saya melihat agama Kristen itu sudah bertransformasi. Jadi lebih ke ajaran. Makanya umat Kristen itu ada yang mengatakan bahwa ajaran Kristen itu adalah bukan agama, cuman ajaran doang, pengikut Kristus. Ya sah-sah aja ya, karena ini masuk keduanya ya, tidak ada benar salahnya ya. Saya ambil pandangan daripada filsuf dan teolog ya. Ini berdasarkan pandangan filsuf dan teolog. Saya ngambil sumber dan datanya ya, nanti saya akan tampilkan di sini ya. Saya ngambil sumber atau pandangan teolog dari apa. Kemudian Kristen merupakan agama dengan ajaran moral spiritual yang sangat-sangat mendalam, sangat-sangat mendalam. Keduanya tidak dapat dipisahkan karena saling terkait dan memperkaya. Jadi bisa dikatakan agama, bisa dikatakan ajaran juga ya.
Kemudian ada beberapa fakta menarik tentang agama Kristen ya, yang jarang kita sadari. Apa itu? Tokoh dan peristiwa. Tokoh dan peristiwa apa itu? Ada 6 orang di zaman Alkitab atau Bible yang hidup lebih dari 900 tahun. Wow. Yaitu Adam, Set, Kenan, Enos, Yared, dan Nuh. Jadi rentang waktunya itu sekitar 900 tahun. Bayangkan guys. 900 tahun, 9 abad ya. Mulai daripada zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Nuh, zaman Enos, dan lain sebagainya. Kemudian Manasye adalah raja terlama yang memerintah selama 55 tahun. Wow, berapa periode itu? Satu periode itu 5 tahun. Berarti 10 periode ya. 55 tahun. 11 periode ya. Wow. Ini melebihi dinasti ya. Sementara Zimri adalah raja tersingkat yang memerintah hanya 7 hari saja. Wow. Cuma 7 hari. Nanggung. Ya kan? 7 hari doang. Kemudian Yesus pernah berkata, "Aku mengasihimu," kepada murid-muridnya, tapi menunjukkan kasihnya pada tindakan, bukan hanya perkataan doang ya, bukan cuma ngegombal doang gitu, gombal-gembel. "Aku sayang samamu, aku cinta padamu," tapi cuma ucapan doang ya. Tidak pada tindakan, tapi Yesus lebih pada tindakan. Kemudian selain itu ada beberapa fakta unik lainnya, misalnya seputar kitab suci ya. Tadi seputar sejarah, sekarang seputar kitab suci ya. Masuk lebih detail lagi tentang agama Kristen ya. Kata benci digunakan sebanyak 87 kali di dalam Alkitab, sedangkan kata cinta disebutkan sebanyak 310 kali. Wow. 310 kali ya. Bukan cuma lumayan, tapi banyak banget ini, 310 kali. Wow, luar biasa. Pantesan agama Kristen disebut dengan agama kasih ya. Walaupun saya mengatakan bahwa agama Kristen adalah agama kasih, tetap saya memberikan kritik ya. Di video sebelumnya saya sudah banyak kritik tentang agama Kristen ya. Kemudian nama Daud disebutkan sebanyak 1137 kali dalam Alkitab setelah nama Yesus. Wow. Banyak banget ternyata ya. Kenapa bisa sebanyak itu ya? Ternyata Daud ini atau Raja Daud ini sangat berpengaruh kali ya di agama Kristen ya, sangat berpengaruh. Kemudian kitab Kejadian tidak pernah menyebutkan bahwa Adam dan Hawa memakan apel, tetapi hanya disebutkan bahwa mereka memakan buah. Ya benar gak sih? Adam dan Hawa itu tidak pernah makan apel ya, bukan apel tapi buah ya. Tapi buahnya apa sih? Buah yang bisa mengetahui perbuatan baik dan buruk. Ini hanya perumpamaan sih ya, hanya kiasan. Sebenarnya nggak ada buah yang seperti itu yang bisa berpikir, nggak ada. Kemudian sejarah dan tradisi ya. Perayaan Natal pertama dilakukan pada abad ke-4 Masehi. Ada sekitar 100 juta Bible yang terjual setiap tahunnya. Wow, luar biasa. 100 juta. Kekristenan adalah agama terbesar di dunia dengan lebih dari 2,4 miliar orang Kristen. Walaupun banyak agama Kristen itu atau orang Kristen, pengikut Kristus itu yang ini ya, yang Kristen KTP ya. Kemudian kenapa banyak kadrun versi Kristen di Konoha? Seperti yang menganggap bahwa gerejanya yang paling suci, gerejanya yang paling benar, gereja yang paling baik, gereja orang lain sesat, ajaran yang paling suci dan lain sebagainya. Alasan yang paling masuk akal itu adalah karena mereka ngambil dalil-dalil dari kitab suci. Bukannya ngambil dalil-dalil dari kitab suci itu baik. Jadi gini guys, biasanya agama Kristen versi kadrun ini adalah mereka itu lebih fokus pada perjanjian lama daripada perjanjian baru. Jadi agama Kristen itu kan harus fokus perjanjian baru. Kenapa? Karena sudah ada kesepakatan secara tidak tertulis. Kalau kita fokus pada perjanjian lama itu kan sama seperti Torah ya, kitab suci agama Yahudi. Kalau kita fokus ke agama Yahudi, fokus pada kitab suci agama Kristen perjanjian lama, maka kita akan semakin dogmatis. Karena di situ banyak kisah-kisah perang, banyak cerita-cerita yang pokoknya wow ya, susah saya jelaskan. Dan itulah alasannya kenapa
agama Kristen di Konoha itu sering diolok-olok dengan ajaran Paulus katanya. Kristen itu ajaran Paulus. Kenapa? Ya kalau nggak digituin, saya mengaku itu bahwa ada yang dirubah sebenarnya. Di basement saya udah bahas tuh. Ada yang direvisi ternyata. Misalkan data ya, nanti cek di video saya nanti. Ya, duganya ada 6 kali direvisi kitab suci agama Kristen. Kenapa bisa direvisi? Apa alasannya? Tujuannya ini, menghilangkan ini. Biar agama Kristen itu jangan terlalu dogmatis. Jangan terlalu fokus pada perjanjian lama. Ya, sebenarnya agama Kristen itu pengen menghilangkan perjanjian lama itu. Tapi nggak boleh ya. Sebagian tapi ya, nggak semuanya. Yang berpikiran moderat ya, yang berpikiran maju ya. Jadi dalam beragama itu kan ada tahapan-tahapan ya, yang ada yang fundamentalis gitu, yang hafalan-hafalan, terus ada yang memahami, mengaplikasi, evaluasi, kreasi ya. Jadi evaluasi ini adalah yang paling tinggi dan kreasi. Bisa saja yang kreasi oleh Paulus ini tujuannya apa? Tujuannya untuk kebaikan sebenarnya. Biar umat Kristen itu jangan terlalu sering konflik. Karena bisa saja yang konflik itu bersumber daripada kitab suci itu sendiri. Kalau kitab suci mengajarkan kebencian terhadap agama lain, konflik kan jadinya. Justru baik menurut saya itu, kitab suci itu justru baik kalau direvisi. Biar apa? Biar tidak banyak kadrun seperti Kristen. Ini yang direvisi aja, yang sudah direvisi aja masih banyak kadrun kok di Konoha. Kenapa mereka ini banyak terlalu fokus pada perjanjian lama? Karena mereka nggak tahu sejarah di Eropa zaman kegelapan. Terlalu fokus pada perjanjian lama sehingga apa? Sehingga konflik ribut di mana-mana. Dan kadrun versi Konoha juga mereka itu terlalu fokus pada perjanjian lama. Mereka mengambil dalil perjanjian lama. Oh, ternyata agama Kristen seperti ini. Ya, di perjanjian lama juga dikatakan bahwa Kristen itu nggak boleh makan babi. Ya, makanya ada gereja-gereja yang aneh-aneh di Konoha. Jadi sebenarnya sudah banyak yang dirubah ya, dari perjanjian lama ke perjanjian baru itu, atau di ajaran Kristen itu sudah banyak yang dirubah, sudah banyak diinterpretasikan. Ya, pada jelas-jelas di kitab suci agama Kristen itu dilarang makan babi, perjanjian lama. Dan ini diinterpretasikan bahwa yang najis itu, yang haram itu adalah yang keluar dari mulut kita, bukan yang kita makan. Dan ini yang menjadikan agama Kristen semakin bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan. Kalau misalnya agama Kristen kekeh misalnya, nggak boleh makan babi, agama Kristen nggak bisa disebarkan ke seluruh dunia. Contoh misalnya, ada suatu daerah, terus daerah ini nggak bisa lepas dari daging babi. Daging babi ini semacam tradisi atau budaya. Masa kita harus memaksa mereka nggak makan babi? Jadi pikiran orang Kristen seperti itu. Itu salah satu contohnya. Ya, tapi itu versi Kristen ya, bukan versi agama lainnya. Saya bahas fokus versi Kristen ya. Oke. Jadi salah satu alasan yang paling masuk akal kenapa ada kadrun versi Kristen di Konoha itu karena mereka tidak mengerti sejarah dan terlalu dogmatis, hafalan-hafalan, nggak mengerti sejarah agama Kristen itu, bagaimana dulu pernah perang, agama Kristen dengan Katolik pernah perang, lalu mereka terlalu banyak ngambil rujukan dari perjanjian lama, mereka terlalu fokus pada perjanjian lama, mereka tidak fokus pada perjanjian baru. Harusnya kan agama Kristen yang modern itu fokus pada perjanjian baru, bukan perjanjian lama. Dan sebenarnya mereka ini nggak salah, karena mereka ngambil dari kitab suci kan. Oh, ini yang dituliskan di kitab suci, gak boleh makan babi dan lain sebagainya, bla bla bla. Padahal mereka tidak mengikuti sejarah. Nah, itulah pentingnya dalam agama Kristen itu, pemuka agama itu harus sekolah, seperti pastor, seperti pendeta itu minimal 5 tahun ya, sekolah dulu ya. Pastor juga seperti itu, sekolah dulu. Nggak boleh memikirkan duniawi. Kalau mau jadi pemuka agama ya sok jadi pemuka agama, nggak boleh memikirkan duniawi dan lain sebagainya. Oke, itulah alasannya kenapa banyak kadrun di Konoha ya, kadrun versi Kristen ya. Oke, terima kasih sudah menyimak dan nonton video ini. Saya Ray Konoha, salam rasional.